Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 289, Raja Herkulean Kuno. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno. Huang Xiaolong sedikit heran. Mengapa relik yang berhubungan dengan suku Dewa Kuno muncul satu demi satu akhir-akhir ini? Lagi pula, kudengar batu giok ini ditinggalkan oleh Raja Herkulean Kuno. Pada saat ini, diskusi di meja hampir berlanjut. Raja Herkulean Kuno. Bagaimana mungkin ini? Seru sang teman dengan kagum. Huang Xiaolong juga merasa tidak percaya dan sulit dipercaya ada 6 raja besar di zaman kuno, dan Raja Herkulean adalah salah satu yang terkuat di antara ke-6 raja. Jadi, sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh Raja Herkulean kuno tidak ternilai harganya, tetapi seseorang benar-benar membawanya keluar untuk dilelang. Mungkin rumah lelang itu sengaja mengarang berita palsu untuk memanaskan suasana lelang. Siapa yang akan membawa batu giok Raja Herkulean ke pelelangan? Kecuali orang itu bodoh. Orang lain menyela dengan penuh keraguan. Tidak seorang pun tahu pasti tentang ini, rumor mengatakan bahwa rumah lelang itu diwariskan oleh orang bertopeng untuk melelang batu giok itu. Ketiga penilai senior tingkat tinggi kota Segudang Dewa telah memeriksa batu giok itu dan sepakat dengan suara bulat bahwa batu giok itu adalah batu giok yang sama yang selalu dibawa Raja Herkulean bersamanya, yang disebut batu giok Raja Herkulean. Sebuah batu giok yang selalu dibawa oleh Raja Herkulean, batu giok Raja Herkulean. Rasa terkejut menyelimuti semua orang. Batu giok Raja Herkulean disebutkan dalam beberapa buku teks kuno yang menyatakan bahwa batu giok Raja Herkulean berisi teknik kultivasi Raja Herkulean. Siapapun yang dapat memahaminya akan memiliki kekuatan untuk membalikkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya juga sama terkejutnya bahwa Herkulean King Jade muncul dalam pelelangan kali ini. Tuan muda, sungguh kejutan yang menyenangkan dan tak terduga bahwa kita bisa menemukan batu giok Raja Herkulean di pelelangan. Qin Yang berkata dengan gembira, dan melanjutkan dengan hormat, jika Tuan Muda bisa mendapatkan batu giok Raja Herkulean itu, pada saat itu. Pada titik ini, Huang Xiaolong melambaikan tangannya ke arah Qin Yang segera menghentikan apa yang sedang dikatakannya melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Meskipun rumor itu sangat menggoda, mengklaim bahwa batu giok itu merekam teknik kultivasi Raja Herkulean, meskipun demikian, bagi seseorang seperti Huang Xiaolong yang memiliki keterampilan pedang Asura, seni sumi ilahi, dan kitab metamorfosa tubuh, daya tarik itu gagal untuk membangkitkan minatnya. Terlebih lagi, karena dilelang, batu giok itu pasti akan mendapatkan persaingan ketat dari banyak ahli yang kuat dan berkuasa, bahkan jika Huang Xiaolong berhasil menawar, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok itu. Beberapa saat kemudian, hidangan pun disajikan. Setelah selesai dengan cepat, Huang Xiaolong dan kelompoknya membayar dan meninggalkan restoran. Selanjutnya, Huang Xiaolong masuk ke dalam sebuah toko dan menghabiskan 100.000 koin emas untuk mendapatkan peta terperinci negeri Betlam. Saat mempelajari peta tersebut, Huang Xiaolong terkejut karena peta terperinci ini bahkan tidak menunjukkan lokasi Gunung Empat Lautan. Karena tidak punya pilihan lain, Huang Xiaolong mengunjungi sebuah toko buku dan membeli beberapa buku yang berhubungan dengan negeri Betlam, lalu kembali ke kamarnya untuk mempelajarinya. Masih ada 3 hari lagi hingga pelelangan, jadi selain berlatih, Huang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca buku-buku. Setelah membaca lebih dari selusin buku, serta penelitiannya sendiri, Huang Xiaolong menyimpulkan bahwa gunung yang disebut Broken Tiger Reef di suatu tempat dekat kota Myriad Gods dulunya adalah gunung empat lautan yang sedang dicarinya. Celah harimau yang rusak. Huang Xiaolong berkata dengan suara keras. Setelah memikirkan lokasi target, Huang Xiaolong keluar dari kota Myriad Gods, melaju kencang ke arah Broken Tiger Reef. Broken Tiger Reef tidak jauh dari kota, jadi Huang Xiaolong bisa pergi dan kembali dalam waktu setengah hari. Namun, dia pergi mengintai sendirian, meninggalkan 4 orang lainnya di kota. 3 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti di depan sebuah gunung tinggi yang bentuknya mirip dengan harimau. Sambil mengeluarkan peta, dia memeriksa sekelilingnya untuk memastikan bahwa itu memang Broken Tiger Reef. Di tengah gunung, ada celah besar yang membuatnya tampak seperti harimau yang terbelah 2 dari jauh, sehingga dinamakan Broken Tiger Reef. Dengan gerakan cepat, ia mendarat di puncak Broken Tiger Reef, menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati area tersebut. Namun setelah 1 jam mencari di setiap inci gunung, tidak ada hasil. Apakah aku membuat kesalahan dalam deduksiku? Huang Xiaolong ragu. Mata Huang Xiaolong mencari-cari, pada akhirnya, tatapannya jatuh pada celah besar yang memisahkan gunung menjadi 2 bagian. Selain menuruni celah ini, dia hampir membalikkan gunung. Tiba di satu sisi tepi celah, dia melihat ke bawah. Bahkan dengan mengandalkan penglihatan tajam Huang Xiaolong, dia hanya berhasil melihat sejauh 20 meter ke bawah, lebih jauh ke bawah tidak ada apa-apa selain hamparan kegelapan. Sambil mengulurkan salah satu tangannya, dia menyedot batu besar setinggi beberapa meter di dekatnya, melemparkannya ke dalam celah.
Meskipun menunggu lama, Huang Xiaolong tidak mendengar gema batu besar yang jatuh. Ini. Huang Xiaolong tercengang, matanya berkedip. Dilihat dari jauh, Broken Tiger Reef ini tingginya paling tinggi beberapa ratus meter. Dalam keadaan normal, tidak butuh waktu lama bagi sebuah batu untuk mencapai dasar setelah dilempar dari ketinggian seperti itu, mengeluarkan gema benturan, tetapi sekarang, sebenarnya tidak ada gema. Apakah retakan itu terhubung dengan bawah tanah? Kalau tidak, tidak masuk akal jika batu besar itu tidak mencapai dasar sekarang. Huang Xiaolong berdiri di sana sambil merenung beberapa lama, pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk menyusuri retakan itu. Dengan demikian, Huang Xiaolong melompat dari tepi jurang, menyelam ke dalam retakan, mengaktifkan ki pertempuran dan kekuatan internal untuk mengendalikan kecepatan jatuhnya. Melewati 100 meter ke bawah, jangkauan pandangan Huang Xiaolong hanya meluas 10 meter di sekitarnya. Dia terus jatuh ketika angin dingin tiba-tiba bertiup dari dasar retakan, menghantam kulitnya. Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia ditebas oleh pedang dingin dan dagingnya sedikit perih karena rasa sakit. Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Karena dia telah menembus alam Xiantian, terutama setelah memasuki Xiantian tingkat tinggi, kulitnya sangat kuat, bahkan melampaui ketangguhan Xiantian Ordo ke-8 kebanyakan orang, dan tidak takut terhadap pedang dan tombak biasa. Tidak lupa bahwa ki asura yang mengalir di dalam tubuhnya adalah yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, tetapi dia merasakan sakit dari angin dingin yang datang dari dasar retakan. Angin dingin macam apa ini? Saat Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya, hembusan angin dingin lainnya bertiup dan dia dengan cepat memutar tubuhnya menjauh, nyaris menghindari angin dingin itu. Mengendalikan kecepatannya, kewaspadaannya memuncak. Semakin rendah dia, kehadiran angin dingin itu menjadi lebih umum, lebih sering, dan lebih besar. Awalnya, hanya ada 1 atau 2 hembusan angin, saat ia jatuh lebih rendah, hembusan angin itu dengan cepat meningkat menjadi 10, lalu 20, sehingga Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain mengeluarkan ki pertempuran asuranya untuk menciptakan penghalang ki figur pelindung yang membungkus tubuhnya. Namun, helaian angin dingin mengikis penghalang itu, menyebabkan Huang Xiaolong sangat tidak nyaman. Setelah melewati 600 meter, Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain berubah menjadi asura fisik, pada saat yang sama memanggil naga hitam, menyatu menjadi satu. Pada 1000 meter, Huang Xiaolong memanggil naga biru dan jiwa yang berubah. Meskipun semua ini, Huang Xiaolong merasa seperti darah di tubuhnya membeku kaku, tidak dapat mengalir. 1200 meter kemudian, Huang Xiaolong terpaksa berhenti untuk mengatur napas. Mengangkat satu tangan, ia menghantam sisi dinding retakan dan mengebor mulut gua. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, ia akhirnya berhasil kembali ke puncak retakan dengan sangat lega. Potongan-potongan es yang pecah jatuh dari tubuhnya dengan sedikit getaran. Sepertinya aku baru bisa memeriksa tempat ini setelah pelelangan selesai. Huang Xiaolong menatap ke bawah ke celah tanpa dasar itu, sambil berpikir dalam hati. Langit sudah gelap dan besok adalah hari pelelangan, dia harus bergegas kembali ke kota. Dia punya firasat, di dasar retakan itu, pasti ada dunia yang berbeda.